Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini seorang murid ingin bercerita kepada guru mengenai keluh kesahnya, yaitu ketika guru membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Dan murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les tersebut. Singkat cerita seperti itu Pak Wid, kita belajar coaching bersama gitu nggih. Jadi kita nanti mengalir saja nggih. Nanti bisa dimulai Siap. dari jenengan mengenai coaching kita yang kemarin kita sudah latihan. Terus mungkin dari awal nanti bisa dimulai dari salam dulu dari jenengan, karena jenengan nanti kan saya jadi coachnya yang menggali jenengan dan saya nanti jenengan yang menjadi murid saya. Seperti itu nggih Pak Wid, bisa dimulai dari Siap, salam. Bu Nggih, Fatma. monggo. Oke. Silahkan Pak Wid. Assalamualaikum Bu Fatma, selamat siang. Bisakah saya minta waktunya sebentar saja? Saya ingin banget ngobrol sama Bu Fatma. Apa boleh, Bu? Ya. Waalaikumsalam, Nak Wid. Selamat siang juga. Wah, senang saya bisa diskusi dengan sampean. Sini apa yang bisa saya bantu Nak? Mungkin bisa cerita juga pada Bu Fatma Nak. Silahkan Nak Wid, mau cerita Bu. apa? Jadi begini Bu, belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman sekali dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya Bu. Oh, kira-kira Ibu bisa membantu apa ya? Mungkin Ibu bisa mencari ataupun kita bisa diskusi bersama, Nak. Apa yang bisa saya bantu, Nak? Iya Bu, saya tuh hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oh, terus ada lagi Nak mungkin yang mau diceritakan lagi selain unek-uneknya tadi? Iya, kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya ini Bu, agar saya dapat nilai yang optimal dan saya merasa nyaman belajar di kelas. Itu Bu, masalah saya. Oh, baiklah. Sebelumnya bisa sampai ceritakan Nak, mungkin apa yang membuat kamu tidak nyaman, terus ada sesuatu yang merasa kamu ada yang ingin kamu sampaikan mengenai apa permasalahan kamu ketika kamu tidak nyaman dalam belajar. Iya Bu, jadi saya itu merasa bingung sekali. Saya merasa belakangan ini, saya ini seolah-olah diperlakukan tidak adil Bu oleh seorang guru Bu. Dalam pemberian nilai, saya selalu jelek gitu. Oh, terus apa yang membuat kamu tidak nyaman dan merasa tidak adil terhadap guru tersebut, Nak? Gini Bu, jadi guru yang saya maksud itu kan membuka les privat di rumahnya Bu. Nah, sebagian besar dari teman-teman saya itu ikut les di sana, tapi saya tidak ikut gitu. Oh, terus menurut kamu yang bisa dijelaskan lebih lanjut, yang bisa membuat merasa kamu tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat itu apa? Coba. Bu Fatma tuh kadang pengen benarkan curhat dari anak-anak saya loh. Alhamdulillah hari ini kamu mau curhat, senang sekali hari ini. Iya Bu, jadi gini Bu, saya tuh merasa bagaimana ya, nilai yang diberikan kepada saya itu saya rasakan seperti tidak adil begitu Bu. Teman-teman saya yang ikut les di tempatnya Pak Guru itu selalu mendapat nilai yang lebih baik dari saya. Sedangkan saya juga sudah merasa belajar dengan optimal gitu Bu. Oh, begitu ya. Rupanya. Baiklah. Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan yang
apalagi yang merasa kamu tidak nyaman? Jadi kamu kan tadi sudah mulai curhat gitu ya. Apa Iya. yang selain itu? Selain itu, rasa tidak nyaman itu muncul karena saya sering disinggiri sama teman-teman saya yang ikut les di sana, gara-gara saya nggak ikut les itu, Bu. Ya mereka menyindir saya setiap waktu ketemu saya Oh. gitu. Oh, seperti itu ya. Boleh enggak bentuk sindirannya seperti apa? Ya, jadi Iya. mungkin bisa Bu Fatma tahu sedikit? Iya, yang dari Pak Guru itu mengatakan begini, Bu, anak-anak yang mengikuti les privat di tempat saya itu apabila mempunyai kesulitan, dalam belajar pasti dapat dipecahkan di sana. Sedangkan saya kan tidak les, Bu. Jadi saya minder sama teman-teman gitu. Oh, ya ya. Terus apa yang membebani kamu, pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian? Iya. Jadi saya tuh merasa guru saya tuh menyindir saya, Bu, karena saya tidak ikut les privat di tempatnya gitu. Oh, sepertinya seperti itu ya, Nak, ya? Iya. Saya merasa tidak nyaman sekali, Bu, dengan, belakangan ini dengan sikap teman saya dan Pak Guru itu, Bu. Oh. Selama ini langkah-langkah yang terus kamu lakukan untuk mengobati rasa tahumu tentang hal itu apa, Nak? Coba ceritakan ya. Ya, saya malu, ndak malu saya memberanikan diri bertanya kepada teman-teman saya yang mengikuti les di tempat tersebut, Bu. Saya bertanya tentang pelajaran yang di sana disampaikan dan saya ingin, bertanya tentang apa, kekurangan pelajaran saya gitu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Ya, saya bertanya tentang pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan di tempat les itu, Bu. Kalau dari kamu sendiri kiranya apa yang ingin kamu lakukan, Nak? Ya, saya ingin, memperbaiki diri, saya berencana ingin menemui, Pak Guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya gitu. Terus kenapa kamu tidak melakukannya? Saya masih ragu, Bu, takut kalau dimarahi. Nggak apa-apa. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi sama beliaunya? Enggak juga sih, Bu. Oh, lah kenapa kamu tidak mencoba, Nak? Kan nggak apa-apa. Iya juga ya, Bu, ya. Seharusnya saya mencoba untuk menemui beliau ya, Bu, ya. Ya toh, bagus toh. Setelah kamu bertemu guru tersebut, mungkin apa yang kamu sampaikan nanti bisa disampaikan kepada guru tersebut, toh, Nak. Dicoba Iya. dulu. Iya, Bu. Dan saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les ini dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas pada Bapak guru itu. Kemudian saya juga ingin mengonfirmasi apa alasan saya mendapat nilai yang sangat jelek, padahal saya sudah berusaha dengan optimal gitu. Bagus, ayo lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapatkan nilai tinggi walaupun tidak ikut les, nah? Coba toh Iya. disampaikan. Kalau saya itu, saya merasa tuh saya setiap hari itu belajar, Bu. Setiap sore saya mengulang pelajaran yang tadi pagi dipelajari di sekolah, kemudian saya melihat soal dan latihan-latihan soal. Selain itu saya juga sering membuat catatan yang rapi tentang mata pelajaran yang saya ikuti. Kemudian saya juga sering menonton video tutorial, dari YouTube, video pembelajaran yang sedang saya pahami. Kemudian akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kan kehilangan pekerjaan, Bu. Mereka beralih jualan jajan, sehingga saya terpaksa membantu orang tua saya untuk ikut jualan jajan di, pinggir jalan gitu, hingga sampai sore. Oh, oh, seperti itu ya. Apakah Ya, hal tersebut mengganggu belajarmu, Nak? saya rasa berpengaruh juga, Bu, karena waktu belajar saya itu kurang gitu. Wah, nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Coba direnungkan, mungkin kamu pahami begitu, Nak.
Iya juga ya, Bu, ya. Iya ya, Bu, ya. Ya karena mungkin Ya, karena saya itu waktu saya berkurang itu, Bu. menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Coba. Itu toh, Bu. Kalau saya ikut les itu nggak mungkin kayaknya. Karena saya tidak memiliki biaya untuk les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia juga ikut les di sana. Dia mau menjelaskan kepada saya tentang apa yang saya belum pahami begitu. Oh, begitu. Eh, Gini, coba. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuannya? Mungkin begini Bu, saya akan menemui guru mata pelajaran saya itu dan akan menyampaikan kepada beliau meski saya tidak ikut les dan saya akan bertanya apakah itu berpengaruh terhadap nilai saya di kelas. Kemudian selain itu saya juga akan mengkonfirmasi tentang jawaban tes yang diberikan. Kemudian saya juga akan melakukan belajar dengan giat lagi sehingga saya bisa memperoleh nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, nanti saya akan minta bantuan kepada teman saya, gitu Bu. Wah, bagus. Ibu sangat suka itu rencana yang kamu lakukan itu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu itu, Nak Wit? Coba, Iya, kan kamu sudah berusaha tadi, itu rencana kamu apa? Coba utarakan iya, ya, Nak ya. iya. Jadi kira-kira besok pagi saya akan memberanikan diri untuk menemui guru tersebut, Bu. Saya juga akan belajar lebih giat lagi supaya nilai saya juga lebih bagus, begitu. Ya, Fatma senang lah. Bagus, bagus, bagus banget rencana kamu. Terus siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Nak Wit? Teman saya Eka Bu, dia yang paling dekat dengan saya. Dia selalu mengingatkan saya untuk belajar dan membantu saya dalam hal belajar. Itu Bu. Nah, itu baik sekali. Kamu sudah punya solusinya. Bagus, bagus sekali kamu, Nak Wit. Kamu sudah bisa menemukan solusi yang bisa untuk kamu ya, Nak ya. Iya, terima kasih Bu Fatma sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita-cerita saya terkait kendala saya dalam belajar. Sekali lagi terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Nak Wit. Bu Fatma senang bisa diskusi bersama kamu. Semoga kamu lebih nyaman dan mendapatkan nilai yang bagus ya Nak ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, uh, habis ini saya akan melakukan yang namanya refleksi diri terhadap latihan coaching yang hari ini saya lakukan seperti itu, nggih. Apa Iya, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Semua sudah berjalan dengan baik selama percakapan yang berbasis teknik coaching. Ya. Terus yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menjaga diri yang tadi saya lakukan, tidak menginterogasi, terus menggurui coach dan bagaimana saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menuntut coach untuk lebih menggali dia. Itu ya yang perlu saya perbaiki dan saya tingkatkan. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh nggih? Dengan hadir secara penuh di depan koci tadi saya lakukan, yaitu menyimak koci yang bercerita, terus selanjutnya saya memberikan konfirmasi, terus saya melakukan yang namanya penguatan diri terhadap koci tadi. Jadi saya selalu memberikan ayo menggali yang setidaknya tidak sampai menggurui begitu. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan diri ya? Saya akan terus berlatih, terus menerapkan percakapan
berbasis coaching ini ketika saya ada murid yang mungkin murid ataupun rekan sejawat yang ingin melakukan yang namanya coaching. Terus umpan balik selama saya melakukan kegiatan coaching yang saya rasakan tadi ketika saya ngobrol dengan Pak Widodo tadi yang menjadi seorang murid, yaitu adalah saya merasakan santai, saya tidak tertekan, bebas berekspresi, terus mengutarakan permasalahan. Jadi saya ketika melakukan percakapan sering memberikan motivasi, juga digali kemampuannya yang tadi sudah diutarakan tadi, sehingga saya pun menumbuhkan ide-ide dalam diri saya sendiri sehingga saya punya gambaran solusi terkait permasalahan yang dihadapinya, khususnya permasalahan tentang minat belajar, yang pada akhirnya siswa yang masih atau kurang dalam berkomunikasi pada akhirnya bisa menemukan permasalahan yang dihadapinya. Seperti itu, jadi saya sudah melakukan yang namanya refleksi. Ternyata ketika saya melakukan coaching ini, saya merasakan bahwa bagus untuk kita ya, sebagai seorang guru maupun sebagai seorang siswa. Jadi kita bisa menggali dan memberikan penguatan kepada siswa ataupun rekan sejawat ketika kita akan melakukan coaching. Seperti itu Pak Wid, bisa gantian untuk melakukan yang namanya coaching. Ya, terima kasih Bu Fatma sudah memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada praktek coaching pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rifka, Pak Sofa, Bu Nur. Assalamualaikum.